Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'alihi. Rawahu Muslim. Sudah jemaat rahimakumullah, alhamdulillah kesempatan yang barakah hari ini mari kita terus berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tidak kita bisa hitung, yang tidak pernah bisa kita hitung. Karena itu mari kita terus berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya salat tepat waktu, berupaya mensedekahkan apa yang kita punya. Sudah jemaat rahimakumullah, kesempatan yang singkat ini izinkan kami untuk membahas surah Al-Mulk ayat 1 sampai dengan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, supaya Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Siapa di antara kita, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Awal surah Al-Mulk ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kekuasaannya, bahwa segala sesuatu selain dari Allah maka Allah penguasanya. Entah itu harta, langit, bumi, apa saja selain Allah Subhanahu wa taala atau yang dikenal sebagai makhluk, maka itu di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang hadir di sekitar kita kemudian Allah menyebut sebagai penguji kita. Layakkah kita menjadi seorang hamba sebagai panjang Allah Subhanahu wa taala? Kemudian lanjut ayatnya di ayat kedua sebutkan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kita siapa yang paling baik amalnya. Muhammad bin Ajlan, salah seorang ulama tafsir, menyebutkan Allah tidak menyebut aksaru amala. Allah tidak menyebut paling banyak amalnya. Maka kalau Allah menyebut paling banyak amalnya, bisa jadi ada ketidakadilan.
Sidang Jumat rahimakumullah. Maka Allah menyebut ahsanu amala. Sidang Jumat rahimakumullah, bukan untuk membanding-bandingkan, tapi ini sedang kita coba membahas tentang tafsir ayat yang sangat penting. Jikalau ada orang yang gajinya 50 juta sebulan, kemudian dia berinfak 1 juta, apakah sebanding dengan orang yang gajinya sebulan 500 ribu, kemudian dia berinfak 100 ribu? Dia nyumbang, yang gajinya 50 juta dia nyumbang 1 juta, yang gajinya 500 ribu nyumbang 100 ribu. Kalau kemudian ayat ini menyebutkan aksaru amala, maka yang lebih baik, lebih banyak pahalanya adalah yang 1 juta. Kenapa? Aksaru amala. Tapi di sini Allah menyebut ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Tidak bisa kita bandingkan apel dengan apel. Baru itu lain apel dengan apel. Tidak bisa kita bandingkan apel dengan jamu. Sidang Jumat rahimakumullah. Orang mungkin bisa dia punya gaji banyak, tapi kalau yang disumbang juga banyak, itu wajar. Tapi yang hebat itu adalah ketika ada orang yang hanya dia punya uang sekedarnya saja, dia infakkan, maka di sisi Allah itu lebih baik. Dalam kita gotong royong misalnya, kalau dia bekerja di tempat orang, dia digaji 150 ribu sehari, dia keluar gotong royong, bangun masjid, bangun madrasah, bantu tetangganya. Maka kalau kita hitung amalnya, kalau dia tidak dibayar, maka dia telah menyumbang ke 4.500.000 selama 1 bulan. Kalau dia seorang peladen, maka dia telah menyumbang 3 juta dalam sebulan. Tapi tentu dengan syarat ikhlas. Maka ayat ini jelas menyebutkan ahsanu amala, agar kita tidak minder ketika kita hanya bisa menyumbang sebungkus nasi dengan orang tiba-tiba menyumbang 10 juta. Tidak bisa dibanding-bandingkan. Karena ukuran ahsanu amal itu adalah ukuran orang bersangkutan, bukan ukuran orang kebanyakan. Sedang Jumat rahimakumullah, bisa jadi orang yang mungkin tidak pernah nyumbang di madrasah atau di mana, tapi dia rutin ke masjid, gotong royong, tidak pernah mengenal lelah, rutin di mana ada pondok pesantren dia ikut membantu, tidak bisa dengan uang, dengan tenaganya. Maka kalau kita kalkulasikan berdasarkan hitungan kuantitatif, maka sesungguhnya amal dia lebih banyak dari amal yang lain. Sidang Jumat rahimakumullah, inilah kemudian Allah menegaskan keadilannya dalam membuat sebuah atau menghitung amalan daripada hamba-hamba. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Mulk tidak menyebut aksaru amalan. Sedang Jumat rahimakumullah, ada orang kemudian kerjanya buruh serabutan, tetapi kemudian setiap bulan dia mengeluarkan, mensisihkan hampir separuh dari pendapatan bulannya yang hanya 500 ribu, dia serahkan 100 ribu, bahkan 50 ribu, sisa hanya 350 ribu. Bandingkan dengan orang yang banyak. Sedang Jumat rahimakumullah, ayat ini untuk menguatkan kita, bukan pada jumlahnya, tapi pada nilai kebaikannya. Kalau kita hari ini mungkin kita tidak bisa seperti orang yang menyumbang secara kuantitatif lebih banyak, insya Allah kita bisa lebih baik dengan cara memberikan yang terbaik yang mampu kita lakukan. Maka Allah kemudian menyebut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sudah Jumat rahimakumullah. Maka di masa kita membangun ini, kalaupun kita tidak mampu dengan tenaga, sesempatnya kita membantu.
tandingan dan tidak ada pembanding-pembandingan. Kita semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dihitung bukan banyaknya, tapi ahsannya, mana yang lebih baik. Yang Allah berikan kemampuan kepada kita, kita berikan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatal samiul 'alim. Aqulu qali hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidul Majid. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'i minal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin wattaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fa'dhukurullaha yadhkurkum wa sallu fi awqatikum wa atiqullaha aqimus salah. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha